pakar tentang hadis ini sepakat untuk mengatakan dhaif. Tapi walaupun beliau mengatakan sepakat, maka beliau tetap mengatakan setelah diteliti jalur hadis ini ternyata terlalu banyak. Dan ada riwayat bukan cuma dalam Tirmidzi, dalam Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasai, bahkan kata Imam Nawawi sendiri yang beliau nukilkan kesepakatan Hafiz mengatakan dhaif, setelah diteliti ternyata dalam riwayat Imam Nasai, riwayat Imam Abu Dawud ada sanad yang sahih jayyid. Maka beliau mengatakan fathabata aslul hadis, maka asal hadis ini menjadi bisa dijumpai dan memang menjadi hadis yang sahih. Jadi ini bukan bisa lagi, ini sangat-sangat dianjurkan untuk diamalkan. Tapi dalam hadis ini bisa diamalkan tadi kedua-duanya, nabiyyan wa rasulah. Warwaina, begitu juga kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abu Dawud, bi isnadin jayyid, dengan sanad yang bagus. Lam yudha'ifhu, Imam Abu Dawud pun tidak mendhaifkan hadisnya. Kalau enggak didhaifkan, menurut beliau itu shalihul lil ihtijaj. Jadi dalam kitab Sunan Abu Dawud, Bapak Ibu, sedikit jadi tambahan wawasan, salah satu kitab induk hadis kita namanya kitab Sunan Abu Dawud. Lah Imam Abu Dawud dalam muqaddimah kitab beliau itu beliau terangkan, hadis yang saya tulis dalam kitab ini kalau dhaif akan saya komentari. Kalau tidak ada komentar, maka berarti hadis ini sah dan bagus, bisa dijadikan hujjah menurut saya. Nah itu kata Imam Abu Dawud. Nah beliau kalau sudah tidak mengomentari hadis itu, menurut beliau shalihun lil ihtijaj, ini bisa dijadikan dalil. Nah maka di sini Imam Nawawi mengatakan telah meriwayatkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقال أيضا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال وقال أيضا إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak ibu-ibu jemaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, bersyukur kita pada Allah, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bersolawat pada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati ketua pengurus masjid yang hadir pada pagi hari ini, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang hadir pada majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita yang hadir semoga selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pagi ini kita kembali syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan, masih menjaga anugerah nikmat yang besar kepada kita semua. Anugerah iman Islam masih Allah jaga sampai saat ini. Terutama di pagi hari ini, taufik Allah masih Allah berikan pada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh, dan taufiknya pun alhamdulillah Allah beri taufik dengan cara berjamaah. Siapa yang mengerjakan sholat subuh, maka kata Nabi dengan berjamaah, faka'annama sholal laila kullah, seolah-olah dia dihitung sholat sunnah sepanjang malam. Ini anugerah mahal, tidaklah Allah beri kecuali pada hamba-hamba pilihan saja. Maka kita berharap semoga Allah selalu memilih kita di setiap harinya untuk bisa mengambil anugerah yang besar ini. Hadirin Bapak Ibu, pada kesempatan pagi hari ini kita duduk kembali untuk i'tikaf di masjid. Bagi yang belum niat, jangan lupa niatkan dalam hati, saya niat i'tikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Sambil i'tikaf kita akan lanjutkan membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, kitab yang mengajarkan pada kita agar dalam kehidupan kita ini selalu bisa menjadi berharga. Setiap detik waktu yang kita lewati bisa dinilai ibadah dan amal, karena ibadah itu bukan hanya sekedar sholat saja atau puasa saja, tidak, tapi dalam apapun gerak hidup 24 jam ini, paginya, sorenya, siangnya, malamnya, ada contoh-contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang berkaitan dengan zikir, karena memang ibadah paling mudah itu adalah ibadah lisan, sehingga ada contoh-contoh bacaan doa yang diajarkan Nabi dalam kehidupan kita. Nah, ini kitab luar biasa. Kalau ada orang yang betul-betul bisa menerapkan, kalau semua yang kita baca diterapkan tentu tak bisa, tapi paling tidak sebagian kecil dari setiap judul bab, paling tidak apalagi dapat minimal satu, itu sudah bisa mengisi kehidupan kita 24 jam belajar mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pagi ini kita masih melanjutkan babu mayuqalu inda shabahi wa indal masa, masih tentang zikir atau doa yang dibaca inda shabah, ketika pagi hari, wal masa, dan ketika sore hari. Ini sudah beberapa pertemuan kita baca kan, belum selesai. Seperti yang beliau sampaikan oleh Imam Nawawi di awal bab, ini termasuk bab yang paling panjang. Tapi memang penting kita baca, paling tidak sambil duduk ini kita akan pegang kitab itu. Ini waktu juga subuh,
bisa dibaca, diamalkan di saat ini juga. Kadang nggak hafal. Nah sekarang sambil kita belajar, dibaca dan kita terjemahkan sehingga kita bisa meresapi makna daripada isi doa Nabi yang beliau amalkan pagi sore. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila Imam An-Nawawi qala wa rawaina fi kitab at-Tirmidzi. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi kitab at-Tirmidzi, dalam kitab Imam Tirmidzi, an Thawbana, daripada sahabat Thawban radhiyallahu ta'ala anhu, hadis ke 212 di kitab bahasa Arab halaman 124. Qala, sahabat Thawban telah berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa, qala, yang dia membaca, hina yumsi, ketika sore hari, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Siapa yang membaca ini sore hari, raditu, aku ridho, billahi, dengan Allah, robban, sebagai Tuhan, wa bil islami, dan dengan Islam, dinan, sebagai agama, wa bi Muhammadin, dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyan, sebagai nabi. Siapa yang membaca kalimat ini sore hari, karena maka adanya haqqon, hak, wajib, Allahi, ke atas Allah Ta'ala, ayyurdiyahu, untuk meridhoinya. Fi isnadihi, dalam sanad hadis ini, Sa'id ibnul Marzaban, ada seorang bernama Sa'id ibnul Marzaban, Abu Sa'ad al-Baqqal, yaitu namanya Abu Sa'ad al-Baqqal bilba'i, menggunakan huruf ba. Al-Kufiyu, beliau orang Kufah. Maula Hudzaifah bin Yaman, beliau juga maulanya Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat terkenal. Maula itu budak yang sudah dimerdekakan. Beliau adalah budak yang pernah dimerdekakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman. Wahwa, sedangkan Sa'id bin Marzaban tadi dikaitkan dengan sore, mungkin itu penyebab beliau masukkan hadis ini. Tapi secara lafadznya, inda madja'ihi, ini dibaca sebelum tidur. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim wa bi kalimatika tammati min syarri ma anta akhidhum bi nasiyatihi. Allahumma anta takshiful maghram wal ma'tham. Allahumma la yuzamu junduk wa la yukhlafu wa'duk wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd subhanaka wa bihamdik. Ini doa Nabi baca ketika sampai di tempat tidur. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, minta perlindungan, biwajhika, dengan zat engkau al-karim, yang maha mulia, wa bi kalimatika, dan dengan kalimat-kalimat engkau, at-tammati, yang sempurna. Kalimat Allah yang sempurna, Al-Quran. Min syarri ma, aku minta perlindungan, min syarri ma, daripada keburukan apapun, anta, yang engkau, akhidun, menguasai, binasiyatihi, dengan ubun-ubunnya. Ubun-ubun kalau dipegang itu maksudnya menguasai. Aku minta perlindungan dari apapun yang engkau kuasai. Ada yang keluar dari kekuasaan Allah? Nggak ada. Allahumma, ya Allah, anta, engkau, takshifu, engkaulah yang menghilangkan, al-maghrama, hutang, wal ma'thama, dan dosa. Ya Allah, ini doa banyak hutang. Ya Allah, engkau yang bisa menyelesaikan hutang-hutang, dan engkau yang bisa menghilangkan dosa-dosa. La yuhzamu, tidak akan terkalahkan, juntuka, pasukan-pasukan engkau, wala yuklafu, dan tidak akan diselisihi, waktuka, janji-janji engkau, wala yanfa'u, tidak akan bisa
memberi manfaat. Dzal jaddi orang yang mulia, minka daripada engkau, al jaddu kemuliaannya, subhanaka maha suci engkau, wa bihamdika dan dengan memuji engkau. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, ini doa ini ada di antara bacaan doa selepas sholat. Maknanya sudah pernah kita terangkan ya, orang yang mulia kemuliaannya itu tidak akan bisa dia manfaatkan kecuali memang Allah yang memberikan. Kita tahu kan, orang kaya katanya mulia, ada orang berpangkat katanya mulia. Wala yanfa'u dzal jaddi minka al jaddu, orang yang katanya mulia itu pun tidak bisa memberikan kemuliaan pada dirinya kalau Allah tak berikan kemuliaan. Dia mulia itu memang Allah muliakan. Kalau Allah sudah tak mau muliakan, detik itu juga sedikit aja Allah rubah nikmatnya, udah berubah jadi orang hina di waktu itu juga. Tidak perlu nunggu-nunggu waktu, nah di waktu itu juga. Orang katanya ngaku ganteng lah, ngaku cantik lah, ya kalau Allah miringkan hidungnya sedikit, hari itu juga, detik itu juga, ya berubah. Itu terserah Allah. Nah ini termasuk bacaan pagi sore untuk meluruskan keyakinan kita. Hampir doa-doa itu semua bicara kebesaran Allah. Semua doa untuk membalikan kita, sadarkan diri kalau kita ini hamba, makhluk digerakkan Allah, tidak bisa apa-apa. Selepas itu baru minta sedikit, yang banyak itu pujiannya. Nah di sini pun juga doa untuk menghilangkan hutang, dosa, ini sudah ada sedikit mirip isi dengan doa ini di dalam pembahasan doa selepas tasyahud akhir. Allahumma inna na'udzubika minal makram wal ma'tam, itu tambahan doa di beberapa riwayat selepas Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat. Nanti ada tambahan wa na'udzubika minal makram wal ma'tam. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada hutang, minta perlindungan daripada dosa. Hutang yang dimaksud hutang yang tak mampu dibayar. Jadi ini bukan perlindungan secara menyeluruh, tidak, karena terbukti Nabi pun juga berhutang. Bahkan ketika beliau wafat itu baju besi yang Nabi biasa pakai dalam perang itu sedang tergadai. Tergadai itu hutang, tapi langsung diselesaikan oleh keluarga. Jadi maksudnya minta perlindungan dari hutang yang kita memang tak mampu membayarnya, akhirnya hutang itu jadi tanggungan. Kalau sudah tanggungan tidak akan bisa selesai, Allah pun memaafkan, tidak akan mau memaafkan kecuali kaitan antar manusia tadi, hakul adami, diselesaikan satu sama lainnya. Nah ini doa-doa Bapak Ibu cukup banyak yang diajarkan Nabi baik pagi ataupun sore. Nah doa-doa ini Imam Nawawi sudah berkali-kali mengingatkan, satu aja kok mampu semua, oh luar biasa nih orang. Kalau nggak bisa, satu aja bisa diamalkan, itu pun sudah anugerah besar daripada Allah. Tapi membaca semua hadis itu penting, biar kita tahu ada memang Nabi itu luar biasa. Beliau didatangkan Allah ke dunia itu memang contoh hidup. Kadang kita aja yang nggak tahu. Nah ini mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini, beberapa hadis-hadis lanjutan dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, lanjutan bab bacaan doa-doa yang dibaca Nabi baik pada waktu pagi ataupun petang. Bukan cuma zikir tapi berkaitan dengan doa. Mungkin sebelum kita tutup ada diskusi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, saya kira cukup, tidak ada yang bertanya. Demikian mungkin yang bisa dibahas. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.